Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media, YouTuber dan semua para pejuang sekalian. Hari ini tanggal 11 Mei. Jadi tadinya para lawyer yang mau bergabung itu banyak. Tapi kita lihat tanggal 11 sebaiknya dipaskan saja tanggal 11. Jadi 11 lawyer yang ada. Ya. Kalau besok 12 lawyernya. Besoknya lagi 13 ya. Jadi hari ini 11 dulu. Tapi terima kasih untuk lawyer lain yang nanti akan menambahkan. Karena itu mungkin sampai. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana kelakuan atau ulah dari saudara Respon Hasiolan Sianipar. Ya, kalau dalam KTP-nya ada tulisannya Dr. M.Eng. Ya, yaitu yang di sini pakar tak lulus S3. Dan kenapa saya menjadi dilibatkan? Karena memang faktanya, nah ini fakta ya, saya nggak main-main. Tanggal 25 Januari yang lalu, saya diajak secara profesional oleh Respon ini untuk menjadi brand ambassador. Istilahnya dengan kata lain, saya diumpankan. Iya, karena ketika Car Free Day di dekat Bundaran HI waktu itu, ya banyak sekali. Mas Suri apa? Ini bukunya siapa? Bukunya Bang Risman. Mereka baru beli. Ya, jadi artinya apa? Saya diumpankan dan waktu itulah tidak hanya tadi pengakuan yang didapatkan oleh saudara Erwin ya, Pak Irwan ya. Tapi waktu itu saya menyaksikan sendiri bagaimana transaksi yang dilakukan oleh Pak Irwan ini. Ketika kemudian tadinya Pak Irwan itu mau beli 300 atau 200 buku. 300. Tapi karena bukunya hanya ada 60 waktu itu. Pak Irwan yang kemudian datang tanya ke Respon, bukunya ada di mana? Oh itu kendaraan saya parkir. Jauh. Ada 1 kilo. Pak Irwan datang memanggul bukunya. Jadi harusnya 6.025 tambah ongkos manggul. Itu ya. Kilo Mas? Iya itu. Berapa kilo Itu satu bukunya sekitar 480 gram. Jadi kalau kalikan 60 berapa? Jadi itu kelihatan betul. Pak Irwan waktu itu bawa bukunya. Jadi saya menyaksikan udah beli manggul. Dan tidak hanya itu, 2 minggu kemudian saya juga harus mendampingi saudara Omon ini ya ke Car Free Day yang lain di dekat FX Sudirman. Ya bahkan waktu itu kita ada cerita-cerita kecil. Oh Pak FX Sudirman. FX ya? Iya. Jadi FX itu bukan namanya Pak Panglima Besar Sudirman dulu ya. Karena kalau ada yang salah, FX siapa? Fransiskus Xaverius Sudirman. Oh bukan, FX itu nama mall gitu. Ya, jadi itu candaan-candaan aja ada di YouTube. Jadi artinya saya dilibatkan menjadi brand ambassador dan memang berbayar. Respon memberikan saya waktu itu 3 amplop dan alhamdulillahnya saya buktikan waktu itu di Radio Suara. Amplopnya sampai detik ini tidak saya buka atau belum saya buka. Karena apa? Ketika beri amplop itu saya di-shoot, saya direkam. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan nanti mau digunakan untuk membalikan gitu. Kalau katakan saya nanti terima berapa gitu. Jadi amplopnya masih itu. Suatu saat kalau diperlukan nanti saya buka itu di depan penyidik. Ya. Amplop yang dibanting gitu. Ini amplop yang saya banting. Ya, itu amplop yang saya banting. Jadi artinya satu yang paling penting, bukunya sebenarnya tidak salah bukunya. Itu ditulis oleh saudara Respon dalam kondisi masih waras. Ya, sebelum tanggal 11 Maret masih sehat. Sadar ya. Dan buku ini memang benar, buku ini menuliskan apa yang dia tuliskan. Lihat Respon. Dia selalu menuliskan Gibran cuma lulusan SMP. Ini ada di Twitternya Respon pada tanggal-tanggal itu. Ya ini dari Prof. Ahmad Sumitro. Kemudian ini soal bapaknya ya, soal Jokowi ini, Jokowi Sarjana Muda. Tapi artinya tulisan Respon bahkan pada saat bulan Februari sebelum tanggal 11 Maret itu masih sesuai related dengan buku ini. Jadi bukunya tidak salah. Jadi benar-benar saya bisa merasakan apa yang dilakukan Pak Irwan ini dengan teman-teman lain yang sudah membeli buku. Bahkan Respon juga mengatakan skripsinya Jokowi atau buku pendidikannya Gibran itu hanya semacam toilet paper. Jadi kayak tisu di kakus. Ya, itu kan jahat banget. Tapi itulah yang ada ketika Respon masih benar. Nah, bahkan buku ini akan, ini yang rame, akan kemudian dibawa oleh tim manajemen ke Pak Yusuf Kalla. Ini di WA ya jam 15:10 udah saya track di salah satu kantor di daerah Gondangdia. Di salah satu kantor partai di Gondangdia. Ya, itu lokasinya di situ ketika saya track ini. Untuk membuktikan sebenarnya manajemen dari ini berusaha melibatkan juga tokoh-tokoh penting. Ya, Pak JK waktu itu stafnya namanya Pak Yadi itu di WA oleh Respon. Dia mau ketemu. Dia mengaku namanya Dr. Respon. Dr. Vivian. Dan mencatat nama. Ada mencatat nama Hadian. Hadian itu Mas Ian ya. Namanya bukan Hadian. Kemudian mencatat nama Hana. Hana dan Hadian
dan Mas Nurdian, ini sama sekali tidak tahu ketika si Omon ini tanggal 2 Maret itu akan menghadap ke Pak JK. Jadi sebenarnya banyak yang korban ya dari kasus ini. Maka saya himbau juga untuk teman-teman yang mungkin merasa jadi korban akan ikut melaporkan, silakan ya untuk melaporkan saudara Dr. Eng Respon Hasiolan Sialema. Dan sedikit yang saya tambahkan keterangan Pak Gafur tadi, kenapa respon balik? Karena ada sebuah buku yang ditulis oleh pihak sebelah, ini lucunya ya, judulnya Maling Teriak Maling. Kenapa maling teriak maling? Nah ini singkatnya ya. Singkatnya ijazahnya si Omon itu ternyata tidak sama dengan ijazah asli Yamaguchi. Palsu. Jadi maling teriak maling. Respon maling teriak maling ijazahnya Jokowi. Nah itu artinya ya. Jadi sama-sama maling. Lihat ini perbandingannya. Bahkan nama profesor yang menjadi presiden dari University of Yamaguchi pun salah dituliskan. Jadi rektornya dituliskan salah. Padahal rektor itu sudah pensiun. Jadi kan konyol banget apa yang dilakukan Respon. Dia pernah bilang penelitian saya itu ijazahnya karena paten. Patennya ditolak. Emailnya juga ditolak. Email yang menunjukkan kalau di sana tidak ada yang namanya nama Respon Hasiolan Sialema. Nah, jadi singkatnya itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit bonus saja tambahan. Selalu ada pembela dari sisi sana yang namanya Andi Aswan. Andi Aswan tuh ngaku-ngaku pengacara. Ya, avokat. Padahal ngaku avokat itu dia melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan setelah itu, saya dan Mas Gofur waktu itu ada di TV, langsung dihapus. Katanya itu adalah seorang admin. Ya, jadi langsung dihapus. Jadi tulisan avokat ini, avokat dosa atau apa-apa ini dihapus. Dan sekarang tulisannya salahkan lagi adminnya lagi dia pasti. Ya, karena dia tulis ini channel ini untuk tentang ilmu politik dan hoaknya kurang S. Ini belajar bahasa Indonesia di mana sih anak ini? Ya, kemudian ada 2 kali yang huruf besar, yang tuh depannya kecil. Ya ini yang huruf besar tuh yang maha kuasa. Ya kalau yang huruf besar dan kemudian yang nyinyir setiap hari karena tidak punya ya teman. Dan kemudian ini dia ada yang kemudian dipisah juga di sini. Ya dan kemudian ini di sini ini. Ya, tolong lihat ini nyalakan admin lagi nanti dan diresapi sama resapi itu ini padahal kata depan dipisah dikasih ini adminnya salah lagi nih Aswan pecat aja adminmu itu berarti dia mecat diri sendiri ya. Nah itu ya jadi teman samping bohong besar dia nggak punya malu ya nggak punya malu. Nah, itu. Jadi sekali lagi mari kita membersamai Pak Irwan ini ya, kemudian Pak Irwan Haryani untuk apa? Untuk kita mengadukan yang namanya Gibran. Dan laporan ini sudah diterima loh ya. LP-nya sudah diterima di SPKT dan beliau sekarang sudah tahap pro-justisia untuk diminta berita acara pemeriksaannya. Jadi sekali lagi Dr. Omon-Omon itu harus kita kita pertegas karena jangan sampai dia selalu menipu masyarakat dan ketika dia tidak lulus itu salah satu anggota keluarganya itu kemudian membuat surat kematian jangan supaya dia nggak bayar beasiswa. Apa bener itu? Nah berarti dia jadi zombie. Kalau zombie ya kayak gini nih zombie. Kamu juga sudah jadi zombie. Artinya berbisa bro? Artinya berbisa. Zombie berbisa. Jadi nggak perlu lagi. Jadi kamu kan sudah nggak lulus. Dokter Respon Hasiolan Sialema zombie. Ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih. Kapan? Closing ya. Sudah tutup cukup. Ya. Ya cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Pak Roy, Ada pertanyaan? Pak Roy, sedikit